Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode berpikir Imam Abu Hanifah bagian yang ketiga. Bahwa metode bimbingan dengan menuntun pikiran muridnya supaya berkembang secara wajar yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah telah pula diterapkan oleh Profesor Konstam di Amsterdam yang telah meneliti sejumlah eksperimen psikologi berpikir dan juga menerapkannya pada masalah-masalah didaktik bagi anak-anak sekolah. Salah satu prinsip didaktik terpenting ada sebagai berikut, yakni mendorong anak belajar berpikir dengan tanggung jawab sendiri. Untuk itu diperlukan 4 syarat, yakni yang pertama harus memiliki cukup pengetahuan siap. Yang mutlak perlu bagi berpikir tepat, juga bisa disajikan titik orientasi dan menjadi batu sandaran atau skemata baku dalam kegiatan berpikir, supaya anak tidak tenggelam dalam hausnya pengetahuan. Dan pengetahuan tidak boleh dihafalkan secara mekanis saja, akan tetapi harus fungsional sifatnya. Untuk ini perlu ditunjang dengan alat-alat, misalnya atlas, register, ensiklopedia, kamus, tabel-tabel, dan grafik setelah lainnya. Dan yang kedua, pemilihan sejumlah pengertian yang selalu harus ditambah terus-menerus. Pengertian-pengertian ini merupakan alat bagi berpikir. Oleh karena itu, mutlak perlu pengertian-pengertian itu difungsionalkan. Dan pengertian itu sifatnya dinamis, senantiasa berkembang, dan harus selalu ditambah agar setiap saat bisa dipakai dan bisa lebih fungsional. Paling sedikitnya, anak harus memiliki sejumlah pengertian kunci yang mutlak perlu bagi berpikir ilmiah, yang dapat dikaitkan dengan macam-macam situasi agar lebih fungsional sifatnya. Dan syarat yang ketiga, menguasai sejumlah skema berpikir dan metode-metode pemecahan untuk berpikir secara teratur atau sistematis. Misalnya belajar, mengenali, dan menggunakan relasi sebab akibat. Alat tujuan juga perbandingan lawan, asosiasi, dan lain-lain. Dan syarat yang keempat, berpikir untuk mendapatkan daya dorong dan arah oleh tugas berpikir. Penggunaan pengetahuan siap dan juga pengertian-pengertian yang diperlukan dan bentuk-bentuk berpikir. Dan semuanya mempersiapkan pikiran tersebut. Dan pikiran ini kemudian mendapatkan daya dorong dan arah oleh satu tugas, yakni mencari pemecahan masalahnya. Dan seyogyanya lah bahwa objek pikiran atau permasalahan itu ada di dalam lingkungan. Dan setiap permasalahan memerlukan tak berpikir paling tinggi dan paling sukar. Untuk mengetahui jenis latihan dan macam tugas yang dapat mendorong melakukan kerja pikir sampai taraf tertentu. Pengajaran perlu mengetahui
macam taraf berpikir yang ada. Dan taraf-taraf berpikir itu merupakan hasil penemuan dan penelitian yang dilakukan oleh para psikolog dalam masalah belajar. Demikianlah kisah metode berpikir Imam Abu Hanifah bagian yang ketiga.